Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, berdoa menurut kehendak Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Sebab kami ada hingga hari ini karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan mengubahkan kehidupan kami, menguatkan, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Berdoa menurut kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara, jelas dikatakan oleh firman Tuhan, ada satu keberanian percaya dari kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengabulkan doa setiap kita jikalau kita meminta sesuatu apapun, meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Tuhan akan mengabulkan apabila doa itu menurut kehendak Tuhan. Nah, saya berdoa kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita berdoa menurut kehendak tersebut, dan doa kita akhirnya dikabulkan. Sejujurnya, sebagai orang percaya, kita punya hak istimewa yang begitu luar biasa, yaitu berdoa kepada Tuhan. Dan kita semua menginginkan, mengharapkan agar doa kita itu benar-benar dijawab oleh Tuhan, benar-benar didengar oleh Tuhan. Nah saudara, bagaimana supaya doa itu efektif kemudian dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan udah menjelaskan kepada kita, kita berdoa menurut kehendaknya, bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, selama mereka mengikuti Yesus di masa-masa pelayanan, mereka meminta banyak hal kepada Tuhan. Tetapi cobalah saudara temukan di Alkitab bahwa tidak semua permohonan dan permintaan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yesus mengoreksi cara mereka berdoa, dan bahkan menunjukkan bagaimana sih berdoa menurut kehendak Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari seorang Filipus, yang mana Filipus sudah bersama-sama dengan Yesus selama beberapa tahun, tetapi Filipus pun belum memahami siapa Tuhan Yesus dan apa sebenarnya tujuan mengikuti Dia. Yesus berkata bahwa Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan terus terang, Yesus memberitahu murid-murid bahwa mereka sudah melihat Bapa, karena Yesus sendiri adalah penjelmaan yang sesungguhnya dari Allah Bapa yang kita percayai, yang dimana kita menaruh iman di dalamnya. Namun yang terjadi saudara, mendengar hal demikian, Filipus justru
sungguh-sungguh meminta, sesuatu yang akan diminta juga, di mana sebagian besar kita juga melakukan hal demikian. Jadi apa yang Filipus minta hampir sama seperti apa yang kita minta saat ini. Di mana seorang Filipus meminta agar Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Kalau kita membacanya, Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Filipus rindu untuk melihat sesuatu yang real. Dia berharap agar Yesus mewujudkan sosok yang mulia, yang agung, yaitu Allah Bapa. Sama seperti yang dilihat oleh para nabi dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, apa yang kita perlu pelajari dari seorang Filipus? Kadang-kadang iman kita sama seperti dia, sama seperti Filipus, digantungkan pada hal-hal yang kasat mata. Iman kita kuat kalau melihat mujizat, kalau mendengar suara Tuhan secara audible. Nah, berapa banyak kita yang seperti itu? Ketika kita melihat semuanya baik-baik saja, iman kita tampaknya, kelihatannya meningkat pesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita selalu meminta sesuatu yang kasat mata untuk menguatkan iman kita. Kita selalu ingin melihat sesuatu yang baru, mendengar pengajaran baru, atau mengalami hal-hal yang menyenangkan lainnya untuk memantapkan iman kita. Tapi saudara, semuanya itu yang kita inginkan itu, Yesus tidak menyarankan, tidak menganjurkan sikap atau harapan atau doa seperti itu. Sebab jika iman kita, saudara, bergantung pada hal-hal yang kasat mata, maka cepat atau lambat suatu hari nanti kita akan kecewa. Sebaliknya, Yesus menjelaskan kebenaran bahwa Ia di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Murid-murid hanya dapat memahami kebenaran yang sangat dalam ini dengan mengangkat titik perhatian mereka dari hal-hal yang kasat mata, sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus maksudkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dua-dua yang kita naikkan sekarang, yang kita minta kepada Tuhan, sering terpusat pada hal-hal yang kasat mata? Kita meminta Tuhan memperlihatkan secara langsung. Tidak salah dengan kita meminta, tidak salah saudara. Tapi sering banget seiring dengan bertumbuhnya iman kita, Ia berkehendak agar kita meminta kepenuhan Roh Kudus. Dan ini yang Tuhan harapkan. Kita bukan cuman meminta Tuhan menjawab doa atau melihat kemuliaan Bapa, tetapi kehendak Tuhan bagi kita agar kita meminta kepenuhan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus karena kita meminta, maka ketika kita berdoa, kita akan berdoa menurut kehendak Roh Kudus. Dia akan mengajari kita berdoa, Dia akan mengajari kita cara meminta kepada Tuhan, sehingga setiap doa yang kita naikkan, setiap doa yang kita minta itu dijawab, bahkan dikabulkan Tuhan, karena kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah menurut kehendak Tuhan. Dan supaya kita tahu kehendak Tuhan, kita mesti dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan mengajari kita, menuntun kita, sehingga kita hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan ini, doa-doa mereka Tuhan dengar,
Tapi lebih daripada itu, kami percaya Tuhan senang mengajari kami, membentuk kami, supaya kami tahu kehendak-Mu, supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan aku percaya doa umat Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya, cepat atau lambat tahun ini, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.